Hai, gue Faisal dan gue mau kenalin teman-teman gue yaitu dari Kotak Pena. Jadi Kotak Pena itu dia bergerak di jurnalis kampus ya? Ya, betul. Oke, betul. Jadi mungkin sebagai pengenalan singkat dulu bisa dijelaskan ke teman-teman semua apa itu Kotak Pena? Oke, boleh. Jadi Kotak Pena ini adalah sebuah komunitas yang berada di Politeknik Negeri Indramayu, sebuah unit kegiatan mahasiswa. Komunitas mahasiswa jurnalistik pecinta karya Politeknik Negeri Indramayu. Nah, Kotak Pena ini itu mewadahi teman-teman yang berminat di bidang jurnalistik dan media kreatif. Nah, media kreatif ini apa aja? Ya tentunya ada di medianya gitu, di visualnya. Kalau jurnalistik itu di pemberitaannya seperti itu. Oke, boleh sebelumnya kenalin dulu deh masing-masing siapa? Oke, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Isma Masyifa selaku Ketua Kotak Pena. Betul. Dan teman saya ini. Ya, saya Muhammad Raja Fadila selaku pengurus ya, ikut di bawah naungan Mas Ismam ya. Kok di bawah naungan? Ya kan Pak Ketum. Oh iya. Asik kapan lengser Pak? Kamu digantiin gitu? Iya, bentar lagi sih. Bulan depan ya, bulan depan. Nah, oke. Jadi untuk ruang lingkupnya Kotak Pena apa aja? Karena menurut gue ya, media jurnalis kampus itu bisa lebih luas banget atau bahkan cuma sekitaran kampus aja ruang lingkupnya. Sebenarnya ruang lingkup kita sebenarnya cukup luas ya. Tapi pastinya karena kita berada di lingkungan kampus, kita fokuskan informasi atau isu-isu yang ada di kampus gitu. Kita beritakan untuk tujuannya keluar gitu, biar yang masyarakat luar, entah itu dari SMA, SMK ya, tentunya itu tahu keadaan kampus kita itu seperti apa gitu. I see. Oke. Oh ya, kan di Kotak Pena itu kan berarti hitungnya apa ya? UMKM ya berarti? UMKM. UKM. Betul, UKM. UKM berarti kan gitu kan? Iya. Hitungnya UKM. Berarti kan masing-masing beda jurusan kan ya? Tentu, betul. Ada betul. kriteria atau misalkan pas masuk, gue pengen masuk nih ke UKM Kotak Pena. Kamu harus jurusan ini, tidak jurusan itu, tidak boleh ikutan. Aduh, itu rasis sekali. Apa bebas saja? Kita bebas saja. Siapapun yang berkeinginan untuk masuk, yang berkeinginan untuk menjadi seorang jurnalis, untuk menjadi seorang konten kreator itu boleh join. Kita tidak memandang kalian itu dari mana gitu. Iya. Kita nggak mandang background kalian dari mana. Yang Gitu. penting ketika udah masuk Kotak Pena, ya berarti let's do something about jurnalistik di Kotak Pena. Oke, let's do it. Yang lebih expert siapa, yang baru merintis siapa sih. Jadi intinya kita di Kotak Pena ya udah belajar bareng-bareng gitu. Yang tadinya nggak bisa jadi bisa, yang bisa tambah bisa. Gitu Oke, sih. asik. Bijak sekali Bapak ya. Saya tadi ngobrolnya nggak kayak gitu. Beda pembahasan mungkin, Pak. Jadinya belum dapet. Nah terus ketika di Kotak Pena itu oke, misalkan nih ada yang tertarik, kita ngebahas Kotak Penanya dulu ya. Oke. Sebelum ngebahas yang lain, karena Oke. biar tahu juga Kotak Pena itu apa. Karena mungkin ada banyak sekali teman-teman yang di Indramayu juga yang masih belum tahu tentang Kotak Pena. Nah, Betul. di Kotak Pena itu apa aja programnya dan ngebahas apa aja? Politik kah, politik kampus kah, politik kabupaten kah, atau pemerintahan kah gitu? Kan seperti itu. Apa aja cakupannya? Cakupannya kita fokus ke dinamika kampusnya. Ke dinamika kampusnya, di ke pemerintahan internalnya juga pastinya. Untuk isu-isu yang ke pemerintah contohnya itu tetap kita kaji, tapi perlu banyaknya pertimbangan gitu kan, karena berbicara tentang legalitas ya ini mah. Iya. Ya kita masih dilindungin kampus sih sebenarnya. Jadi kayak UKM kita ya udah, maksudnya
paling ya spill dikit-dikit, ya kaji lebih dalam lagi. Jadi kayak nggak bisa langsung to the point atau eksekusi langsung gitu. Kita juga harus mempertimbangkan konsekuensi di masa depan gitu. Oh iya benar. Iya. Ya, kalau dibilang legal, kita juga udah legal ya. Karena dalam undang-undang juga kan siapapun boleh mendirikan organisasi pers. Betul, Siapapun betul, boleh betul. mendirikan. Kalau dibilang legal. Hanya saja nama kita itu belum terdaftar di Dewan Persnya seperti itu. Oh. Karena sekarang tuh katanya sudah ada menurunkan apa namanya, pers mahasiswa gitu, pers kampus. Sudah bisa masuk ke naungan Dewan Pers. Oke, I see. Tapi so far kan, aku kan kemarin ikutan acara kalian ya. Oke. Arkadia, dan itu ada salah satu orang yang berkecimpung di dunia jurnalistik juga, ada Pak Deddy Musasi. Nah, itu beliau pasti udah mendukung kalian kan berarti untuk pasti. itu, dan berarti sosok mungkin dan sudah berkompromi dengan PWI kan berarti ya. Dan pergerakannya sudah aman berarti ya. Sudah aman, pergerakan dari kita sudah aman, dan dari PPI juga sebenarnya akan membantu kita untuk melegalitaskan komunitas kita gitu. Let's agar bisa go. terdaftar gitu, seperti itu. Jadi Keren. Iya. Keren. biar lebih enak aja gitu kita jalannya gitu. Ya mungkin ya fun fact aja ya, kita hubungan sama PVI udah berjalan 2 tahun lebih. Udah dari 2 tahun lebih lah, dari sebelum kepengurusan dari kita, dan sekarang ya semoga bisa berlanjut terus lah. Pasti dong. Iya pasti karena beliau kan isinya senior semua kan. Iya, isinya itu. Dan bisa ngebawa teman-teman Kotak Pena di ranah yang benar gitu. Betul. Jadi tidak terlalu ini terlalu kiri. Salah. Itu masih perlu bimbingan juga kan. Netral aja ya. Iya. Netral aja, netral. Oke, kalau boleh tahu selama ini kesusahannya itu dalam mengambil berita atau something itu apa di ini, karena kan sebagai mahasiswa ya gitu loh, karena pasti masih dianggap sebelah mata untuk sepele gitu. Padahal sama-sama aja kan. Nah, sebenarnya kesulitan kita dalam berorganisasi ini ya, menjalankan komunitas ini itu dalam hal mencari informasi. Karena dari mahasiswa itu kebanyakan informasi itu hanya disebarkan di teman-teman terdekat saja. Seperti entah itu dinamika kampus ataupun dinamika organisasi ya. Itu tuh hanya meliputi teman-teman sekitar saja. Jadi tidak meluas, dan mau nggak mau kita harus benar-benar mencari sendiri informasinya gitu. Kita harus mencari informasinya, kita menggali, menganalisis, mengobservasi beritanya. Jadi nggak yang ada berita up gitu. Ada pengkajian lagi. Pengkajian itu memang harus, walaupun ada berita, kita dengerin ada berita nih, ada berita, cuma kan nggak bisa kita ambil mentah-mentah ya, berita itu kan. Harus diambil dulu kayak 5W1H itu udah harus benar-benar dikaji ya. Betul, harus benar-benar dikaji, dan itu berita itu tuh memang benar-benar real atau tidaknya, benar-benar faktual atau tidak. Karena konyol sekali ketika tiba-tiba beritanya munculnya hoax. Betul sekali. PR ya, Itu hoax PR itu banget ya, itu. yang bertebaran karena sosial media itu banyak banget. Di sosial media kayak gampang banget gitu, semua orang bikin media bla bla bla. Tapi masalah kevalidannya itu masih banyak yang bisa dipertanyakan. Betul. Sepertinya senjata paling berbahaya di dunia ini tuh sosial media. Betul. Sepertinya. Betul, sepakat. Tapi kalian bisa memfungsikan itu dengan baik kan? Alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah sih baik. Ya mungkin dalam sosial media ya kita juga ada kok, di Kotak Pena ada IG, ada Instagram, maksudnya di situ juga kita upload gitu berita-berita secara aktual dan faktual gitu. Jadi gak mentah-mentah juga sih berita yang dari luar gitu. Oke. Berat bahasannya. Karena terlalu berat. Kita balik lagi euforia yang kemarin. Oke. Euforia Arkadia. Euforia Arkadia. Selamat. Arkadia itu sekaligus
ulang tahun juga ya. Betul. Yang ke Yang ke-12. yang ke-12 berarti sudah 12 tahun berdiri. Betul, Sebenarnya- dari 12 tahun. Sebenarnya belum tahu sih ya sebenarnya ya. Dari kami sendiri tuh sejarah Kotak Pena tuh awalnya gimana. Cuman emang ya sekarang yang pasti tahu udah 12 tahun, seharusnya tuh lebih dari 12 tahun harusnya Iya, ya. iya, Cuman iya. karena secara ini ya secara kasarannya ya lebih tahunya tuh ya udah 12 tahun gitu. Ya lebih ke ya udah gitu. Kotak Penanya belum. Yang terdaftar dalam catatan kita juga itu di 2013. 2013 bulan April, tanggal 21 April 2013 itu yang tercatat. Dan itu sebenarnya itu sudah resmi ya tercatat di dalam konstitusi kita. Itu sudah tercatat, jadi ya bisa dipastikan itu adalah tanggal lahirnya. Iya. Iya. Ya udah. Iya. Pastilah. Sebenarnya. Itu yang terdata ya. Ya, itu yang terdatanya. Mungkin sebelumnya itu masih proses penggodok, tapi diresmikannya Iya. itu sekitar tanggal segitu. Iya. Dan itu udah fix tanggal segitu. Berarti sudah berjalan segitu lamanya ya. Iya. Dan 2 tahun terakhir akhirnya memfokuskan diri untuk lebih ke serius lagi menggarap Kotak Pena. Betul. Oke. Dan Arkadia ini berarti salah satu program. Betul, salah satu program. Iya, untuk apa itu? Sebenarnya Ketuanya Bapak ya? Iya, fun facts nih ya, saya ketuanya, ketua pelaksana, ketua kegiatannya ya. Walaupun itu sebenarnya fun fact aja ya, untuk Arkadia itu sebenarnya aslinya itu di Estaria. Mungkin karena ada beberapa alasan yang tidak bisa disebutkan. Iya. Jadi kami harus mengubahnya menjadi Arkadia. Mungkin ya spill aja dikit, karena di Estaria itu lebih ke perayaan. Jadi Arkadia ini kita fokusnya ke pameran karya, makanya pas di tanggal 10 Mei ya, 10 Mei itu kita ngadain pameran karya. Jadi kita fokusnya di acara tersebut itu di pameran karyanya. Jadi Iya, betul. intinya kita boleh ada perayaan, cuman fokusnya lebih bergaris besarnya di pameran karyanya. Iya. Dan juga ada beberapa perlombaan ya? Betul. Ada beberapa perlombaan. Ya di situ ada bacaan berita, scriptwriter, apa? Newswriter. Iya. Newswriter, anchor, terus apa lagi? Digital poster. Iya. Sama fotografi juga. Betul. Dan juga setelah itu ada workshop bukan mini workshop lah ya. Seminar lah ya, seminar betul. Di situ juga ada Om Jamin, Ada Om Jamin. Ada Mas Isal juga. Asik. Iya, nah jadi di situ bisa kebantu, dan marketnya juga teman-teman dari SMA. Iya, SMA. Yang tertarik di jurnalistik. Betul. Ya, keren sih. Dan kedepannya mungkin berarti bakalan ada lagi Arkadia. Mungkin boleh aja sih sebenarnya dilanjutkan, karena Arkadia itu ya banyak ininya juga sih ya, outputnya juga gede ya, apalagi mungkin misalkan ini ya fun fact aja buat teman-teman kepengurusan yang selanjutnya ya. Apabila mau program ini dinyatakan kayak Program tahunan? udah bagus nih, udah kayak ya udah kalau program tahunan ya mungkin boleh aja, cuman karena awalnya di Staria ya, jadi kalau bisa di Staria tapi temanya tetap ngambil dari Arkadia sih nggak apa-apa. Jadi walaupun nggak namanya Arkadia tapi di Staria, tapi ada pameran karyanya juga nggak apa-apa sebenarnya. Jadi Karena emang yang lebih dipengenin itu ada karyanya itu tadi yang iya ada karyanya, karena kita di situ bisa ngasih ruang ngasih teman-teman yang emang nggak mau kayak malu lah, mau untuk ngasih tahu atau melihatkan karyanya gitu, karena takut ini nggak bagus lah, kurang lah. Di situ kita nggak mandang bagus atau jeleknya. Yang penting filosofi atau karya yang dibuat itu kuat gitu, dari segi
uniknya atau nggak artinya gitu. Ya, berarti seperti itu ya. Iya. Oke. Untuk kotak pena sendiri kan di kampus ini kan pasti ada isu ya kan, ada Betul. isu, ada apa sih yang lagi ramai sekarang? Untuk dinamika yang sekarang ya, ini kita berbicara karena sudah akhir periode ya. Iya. Karena sudah akhir periode dan Boleh share. mulai saya jangan bilang mulai. Akhir periode aja kita bilangnya akhir periode aja. Tapi berarti setiap tahun ya? Iya, setiap tahun Ya, akhir ya, periode. ya. Pernah jabatan. Ya, akhir tahun dan adanya regenerasi baru ya kan Ya, yang ya. akan menggantikan kita. Yang pastinya itu ada tahap-tahapannya ya. Nah, di tahap-tahapan inilah yang menjadi dinamikanya gitu. Karena Pemilihan berarti. betul di pemilihannya. Jadi I see. KPU Yang- berarti dong yang bukan. Ya, betul. Pemira. Jadi ada yang namanya pemira gitu kan. Pemira ya berarti. Iya, Pemilihan raya. Ya, betul, pemilihan raya. Nah, ini kan berarti dalam artian pemilihan serentak gitu. Betul. Yang menjalankan pemira ini adalah legislatif. Maksudnya legislatif membentuk KPR untuk menjalankan pemira. Iya, komisi. Ya, Komisi Pemilihan Raya. Iya, iya. Mereka yang menjalankan, hanya saja itu kendalanya. Sampai sekarang masih belum jelas. Oke. Dengan waktu yang 1 bulan lagi itu harus selesai gitu. Bukan 1 bulan, 2 minggu lah. 2 minggu itu dalam hitungan 2 minggu itu harus selesai pemira itu. Karena banyak dari teman-teman yang lain juga mau berangkat magang gitu kan. Jadi waktunya mepet sekali. Kalau ya ngambil waktu magang kan nggak mungkin juga. Iya, apalagi ada yang di luar kota kan. Betul. Itu bakalan PR bolak-baliknya. Betul. Jadi karena sampai sekarang itu belum adanya, maksudnya belum, udah ada pergerakan sebenarnya pembentukan KPR tapi belum fix. Oh, masih belum fix. Iya, pembentukan Untuk KPR, panitianya dan timelinenya juga itu masih belum. Pencalon apa sih istilahnya? Kalau ini calon Calon dari setiap kalau calon dari setiap organisasi ya, dari setiap UKM komunitas ya. itu sudah ada. Oke. Kita sudah menyiapkan semuanya. Oke. Berkas-berkasnya Pemilihnya juga. aja, Tinggal pemilihnya aja. iya. Betul. Oh, gitu. Nah, proses pemilihannya menurutku cukup unik ya, karena tadi tuh organisasi-organisasi kan yang dibilang kan. betul. Berarti pemilihan raya berarti semuanya. Semuanya betul. Berarti dari mulai atas sampai UKM gitu. Eksekutif ya istilahnya. Eksekutif sampai UKM. Sampai UKM. Semua bareng pada hari itu juga. Iya. Jadi kalau misalkan dari UKM A memilih calon dari UKM B itu bisa? Kalau seperti itu tidak bisa. Tidak bisa ya? Tidak bisa. Tapi Berarti harus dari anggotanya masing-masing. iya, gitu? dari anggotanya masing-masing. Ah, Kecuali I see. kalau badan kalau Eksekutif itu eksekutifnya bersih bareng ya? itu semua mahasiswa. Iya, Iya, oke. bergerak di bidang masing-masing, jadi ya masanya ya itu difokuskan di misalkan kayak kotak pena nanti ada pemilihan I see, ketua umum untuk masa ya. Oke, ya, paham. jadi ya harus dari kotak penanya sendiri gitu. Oke. Tapi itu berarti kalian bisa banyak berita itu. Iya kan? Banyak sekali, banyak ya. Nah, kalian kan di kampus aja ya. Maksudnya itu apakah ada kepikiran untuk berkolaborasi dengan eksternal di luaran sana? Dengan media lain contohnya, atau dengan perusahaan atau mungkin atau apa gitu? Komunitas lain di luar kampus kan. Jadi karena lingkupnya tadi kan masih lingkaran kecil gitu loh. Ya, lingkaran kecil betul. kampus aja. Sebetulnya Capek ya? capek berkolaborasi. Sebenarnya memang itu tujuan kami sih, berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada di Indramayu tentunya. Yeah. Bukan hanya di media saja gitu. Media pasti tentunya, kalau di media, hanya saja media yang ada di Indramayu lingkupnya kan masih
media kampus itu masih sedikit. Iya. Atau kayaknya kita aja deh ya di Indramayu tuh. Setahu gua ya. Ya. Untuk yang benar-benar kalian fokusnya ke jurnalistik ya, bukan Iya. bukan cuma media sharing something gitu. Iya. Kayak ada waktu aku ngisi di Arkadia kan ada yang bikin media meme ya. Ada Oh iya, meme itu. untuk kampusnya sendiri. Memang tajam sih gue lihat sih. Tapi tidak dibikin dengan seperti kalian gitu loh. Iya. Dengan sistematik dan organisasi gitu. Kayaknya seperti baru kalian loh. Jadi untuk berkolaborasi dengan media yang ada di Indramayu itu tetap ada kayak di PWI kan tetap berkolaborasi dan bersinergis juga. Lalu dengan komunitas-komunitas yang lain juga. Kayak kemarin juga kan kita ada, karena di Indrawayunya itu belum ada media dari kampus ya. Jadi mau nggak mau kita harus ke Cirebon. Iya. Kita sinergisnya ke Cirebon. Ada di sana komunitas Ada. Banyak Malah lebih banyak media kampus gitu. banyak Pers media kampus gitu. Pers kampus banyak Gokil. di Cirebon. Gokil banget di situ. ya. Keren ya. Keren banget. Gimana mereka? Maksudnya bisa membuat segitu banyaknya media di kampus? Karena kampusnya Apa? banyak. Karena kami banyak ya. Iya lagi. Karena kampusnya banyak. Iya betul. Iya di sini maksimal 3 ya. 4. Ada harus di sini kampus. Coba. Unwir, Polindra, ITPB, ITPB, ini Akamigas, ITPB, Akamigas. ITPB, iya. Stikes, Stikes, lagi. Itu Akmik termasuk Akmik ya? Akmik. Amik. Amik, oh iya, Amik lagi. Iya, Amik. Amik. Iya, benar. Karena ya minim tadi ya. Iya. Kita butuh kampus-kampus lagi. Butuh. Iya, apalagi kan waktu gue tuh kuliah di Bandung. Oke. Jurusan di kafe. Jurusan di kafe, dan ketika di sini itu ternyata ngobrol-ngobrol sama teman-teman ya, tidak ada di sini jurusan di kafe. Jadi ya oke lah. Berarti perjalanan masih panjang Masih untuk panjang ke ranah pendidikan teman-teman ya. Kira-kira ada nggak sih isu-isu general pemerintahan yang kalian angkat? Maksudnya ada rubrik khusus gitu untuk itu atau program khusus? Kalau untuk ke arah general ya kita memang ada, tapi itu memang yang sifatnya itu benar-benar benar-benar perlu Kaji ulang. kaji lagi. terus-terusan ya? Kaji terus-terusan. Jadi kita harus benar-benar mengkaji kan. Ini beritanya kenapa dibuatnya, alasannya apa, tujuannya apa, apakah ada pandangan dari masyarakatnya kayak gimana. Jadi pada waktu itu juga aku sempat ngelihat di sosial media kalian ya ikutan ngeliput demo. Ya, Oke. demo gitu. Kayak wah, keren. udah kayak TV besar ya. Ya. Keren gitu. Dan gimana pengalamannya di situ? Yang pasti Report bla 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 gitu. pengalaman sangat mendebarkan sekali ya. Ratusan mahasiswa gitu kan menyuarakan Iya, menyuarakan apa pada saat aspirasinya gitu kan. Aspirasi itu tentang efisiensi anggaran ya. Itu efisiensi anggaran karena banyak sekali yang dipangkas gitu. Bahkan di dunia pendidikan pun dipangkas gitu kan. Gimana kita bikin kampus? Betul, pendidikan itu dipangkas itu. Satu gimana? doang. Negeri. Pendidikan aja dipangkas gitu ya, apalagi iya. operasional yang lain gitu. Iya. Jadi, sangat. Jadi mahasiswa pada saat itu lagi naik-naiknya Betul, tuh ya, lagi semua naik-naiknya ya. banget. Dan akhirnya pecahlah di demo Pecah itu. demo itu. Mendebarkan di situ ya. Iya. Sempet ngobrol nggak kalian sama pemimpin demo atau mungkin salah satu aktivis di situ? Ya, kita sempat ngobrol sama salah satu apa bahasanya, kordumnya, koordinator umumnya, sama lokomotifnya. Lokomotifnya kan kebetulan dari Polindra sih itu waktu itu. Lokomotif.
Kebetulan dari Polindra, lokomotifnya, penggeraknya. Jadi teman sendiri. Teman sendiri dan memang banyak dari itu bukan hanya dari Polindra saja ya yang bergerak. Iya. Banyak dari Kampus-kampus lain juga. kampus-kampus lain juga yang ikut bergerak juga untuk menyuarakan gitu juga. Jadi kita mengambil beberapa bahasanya narasumber dari setiap kampus itu. Biar fair lah. Iya, betul. Iya. Harus ada dari berbagai sisi. Iya, betul, dari berbagai sisi. Tapi kalian sempat ketemu dengan bagian legislatifnya nggak di sana? Dan ngobrol perihal itu? Belum ya? Kalau dari kita dari Kotak Pena sendiri ngobrol ke legislatifnya ya, itu belum. Shit, harusnya itu ada satu sisi lagi yang harus kalian. Iya, harusnya. Tapi itu waktu itu kan gimana ya? Waktu terus mencekam kali. Iya. Betul. Oke, yang santai dulu. Kalian jurusan apa sih? Kita dari jurusan. Kenapa bisa suka sama ini? Sorry, jurusan dulu. Oke, jurusan dulu ya. Sorry. Gue double pertanyaannya. Saya sendiri dari jurusan Teknik Informatika, program studinya juga Teknik Informatika juga. Iya. Nah, saya kebetulan jurusannya sama kayak Mas Ismam, Teknik Informatika, cuman beda di prodinya doang atau program studinya. Saya ngambil D4 Sistem Informasi Kota Cerdas. Gitu. Kenapa tertarik ke jurnalis? Apakah cuma memenuhin poin keaktifan? Kenapa saya tertarik ke jurnalistik ya? Sebenarnya berawal dari kekurangan saya. Itu berawal dari kekurangan saya yang kurang bisa berbicara di depan, entah itu di depan kamera ataupun di depan khalayak umum lah. Pede. Iya, kurang pede. Bahkan di depan kelas pun berbicara itu agak kurang pede gitulah. Males gitu. kalau bisa diem dah. Iya, kalau bisa diem aja gitu. Gak usah presentasi gitu, yang penting nilai mah ada gitu. Tapi ya saya tidak mau dari saya pribadi ya tidak mau Gitu terus Iya. ya tenggelam dalam kekurangan itulah. Oke, berarti lebih Harus self developing Iya, betul, self development gitu kan. Lu overcome ketakutan lu untuk ngobrol sama orang lain, lu ngobrol di depan kamera dan lain-lain. Iya, betul. Melawan Sekarang deg-degan ketakutan. dong berarti. Sekarang alhamdulillah agak merinding sih sebenarnya, bukan deg-degan, merinding. Ya, mungkin alasan saya masuk Kotak Pena ya mungkin sama kayak Mas Ismam, tapi emang pas SMK-nya saya kan SMK 1 Indramayu ya, fun fact aja, saya jurusannya multimedia, cuman sekarang udah jadi DKV ya sama aja sih sebenarnya. Berhubung karena saya awalnya itu multimedia, jadi berhubung juga di Kotak Pena, berhubung di Polindra juga ada Kotak Pena, jadi wah kesempatan nih. Sayanya yang dulunya sering biasa ngedit, foto, mau bikin video, kayaknya cocok dan emang ya cocok, buktinya sampai sekarang masih ada di sini ya. Nggak hilang gitu ya. Ya hilang, malah hampir mau selesai. Meeting gitu Kotak Pena. Asik ya. Mana nih guys? Itulah banyak. Tapi cukup banyak ya Kotak Pena ya. Ada berapa orang? Alhamdulillah cukup Banyak, lebih 300 orang ada. Kalau dikumpulin ya, kumpulin semua San dari beberapa generasi ya. Iya, beberapa generasi. Kalau tuh yang sekarang yang aktif di angkatan yang sekarang, di generasi sekarang. Kalau di generasi kita, di angkatan kita itu kurang lebih ada 39. 39 Iya, ribu. tapi Wah. Gila, Pai. ya itu di angkatan kita. Di angkatan sekarang ya yang berarti yang masih semester 2 ya. Iya. Di tingkat kita itu ada sekitar 45. 45. Berkurang tuh nanti tuh. Enggak. Biasanya ada seleksi alam gitu. Seleksi alam. Apa yang kalian lakukan, karena dari anggaplah waktu kalian juga ya, itu awal-awal mungkin di angka yang sama juga ya, akhirnya diturun ke angka 39 itu. Nah ini kan masih ada 50 nih, gimana caranya supaya stay 50 nih? Kegiatan apa yang Anda lakukan ke depannya nanti? Kamu sebelum lengser harus bikin kegiatan dulu. Saya pengen cepet-cepet lengser sebenarnya.
Aduh. Apa ya? Programnya mungkin karena kita kan masih cakupannya luas ya, Kotak Pena tuh. Kita bisa bikin proyekan bareng. Entah itu proyekan pembuatan short movie ataupun short movie tentang jurnalistik seperti itu. Atau podcast yang sama. Podcast yang sama. Podcast lagi. Tapi berarti tidak melulu tentang jurnalis ya? Betul, tidak melulu tentang jurnalis. Oh, I see. Komunitas jurnalistik pecinta karya gitu kan. Jurnalis pecinta karya. Oh, I see. Iya. Itu singkatannya Kotak Pena. Harus Kotak Pea dong harusnya. Iya. Jangan. Oke, jadi Kotak kalian Pena tuh ada singkatannya lagi loh. ah Ada singkatannya lagi Kotak Pena tuh. boleh. Kopen. Iya. Iya. Komunitas jurnalistik Iya pecinta lagi. karya disingkat jadi Kotak Pena. Iya. Nah, Kotak Pena ada singkatannya lagi. Iya. Kopen. Iya. Ntar lagi jadi KP. Iya. KP. Keperawatan nanti jadinya. Karya perdana dong motor. Iya. Sponsornya Bapak boleh. Iya. Sponsor. Oke. Nah, oke, sebagai penutup nih, bisa kalian kasih statement juga buat teman-teman Kotak Pena yang nantinya bakalan menjabat atau meregenerasi Kotak Pena itu sendiri. Dari ketum kita. Boleh Pak Ketum. Boleh dari anggota. Dulu dari ketum dan senior kan nanti lu jadi iya, boleh. Dari bawah ke atas nggak sih? Ya atas ke bawah dulu lah. Bebas lah anjing. Kita ikut yang di atas soalnya. Nih statement buat Iya, selanjutnya. buat senior atau buat junior lah, buat junior yang nantinya bakalan bakalan jadi apa ya? Panitia apa sih? Apa pengurusan? Iya, Bakalan jadi kepengurusan selanjutnya. Ya, kalian Asik. generasi selanjutnya. Boleh sini. Oh, sini. Buat kalian regenerasi Kotak Pena selanjutnya. Jangan takut. Jangan takut untuk melangkah. Kalian harus berani ya, harus berani dalam mengambil keputusan. Oke. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang, kalian hajar gitu. Hajar aja ya. Ketua yang ngomong ya? Iya. Loh, kan? Mungkin dari saya ya buat kepengurusan selanjutnya atau regenerasi dari Kotak Pena ya mungkin jangan melihat ke belakang lah, terus melangkah ke depan. Jadi misalkan ada omongan-omongan yang gak enak dari sesuatu khalayak atau publik atau oknum, ya sebenarnya jangan diambil mentah-mentah. Jadi ambil sisi positifnya, mungkin itu bisa menjadikan Kotak Pena itu lebih berkembang dan lebih jauh dan lebih tinggi lagi. Gitu. Asik. Bijak ya. Oke, dan untuk kampus-kampus yang belum ada media jurnalisnya, Oke. boleh Media. bikin. Iya. Untuk mana nih? Bebas. Sini aja. Untuk kampus kalian yang belum ada media dan memang tertarik untuk mendirikan media jurnalistik di kampus kalian boleh datangi, boleh hubungi Kotak Pena. Asik. Di mana Bapak? Boleh sekalian promo. Ada di Politeknik Negeri Indramayu, IG-nya ada di bawah ini. Lu mah bikin PR gue sih. Iya. Tinggal screenshot aja sih, Pak. Oh iya, bener. Iya. Iya. Terus habis itu ada website atau apa gitu? Oh, Boleh iya. berita-beritanya di mana? TikTok ada? Untuk TikTok kita belum. Kita belum ada. Nanti Di Facebook aja ya? Iya. Facebook lagi. Bukan, di Instagram aja, kita Instagram. Ada YouTube juga sebenarnya, Pak. Oh, YouTube boleh? Ada YouTube-nya, boleh. Kalian cari aja YouTube Kotak Pena. Di bawah ini? Di bawah ini juga. Dan website kotakpena.com. Kalian cari aja, di situ ada. Oke, siap. Tambahan? Oke, mungkin ya tentang ini ya jurnalistik ya yang di luar kampus ya selain Kotak Pena ya. Mungkin kami atau saya juga pengen gitu ada Kotak Pena lainnya gitu yang bergerak di bidang jurnalistik, media aktif dan karya atau broadcasting ya. Jadi gak harus ada Kotak Pena tapi harus ada Kotak Pena lainnya gitu. Jadi lebih banyak
yang menyuarakan atau lebih banyak berita itu lebih baik gitu. Jadi banyak sudut pandang yang berbeda. Lebih iya. enaknya di situ. Jadi Oke. kita mengkaji atau memberitakan itu lebih enak gitu. Jadi kayak gak harus dari satu sisi, jadi harus ada satu sisi lainnya gitu. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama. Teman-teman dari Kotak Pena. Semoga sukses selalu ke depannya dan di masa regenerasinya juga bagus. Semoga problem dari KPR dan pemilihan raya cepat selesai supaya bisa cepat regenerasi lagi. Napas baru lagi Boleh, siap. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Masal. Gue Faisal. Dadah.